Baik, izin Bapak dan Ibu sekalian, kita tunggu beberapa menit lagi dan akan langsung dimulai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Izin Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, harap Bapak dan Ibu bisa, menyalakan dulu laptop atau device yang biasa untuk login SIM Kopdesnya Bapak Ibu, karena pada hari ini bukan hanya sosialisasi Bapak dan Ibu sekalian, namun harapan saya dan rekan-rekan bahwa saya Bapak Ibu di sini bisa praktik juga secara langsung. Biar nanti semisal ada kendala atau kesalahan fitur, Bapak Ibu bisa langsung mengetahui di hari ini. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan izin untuk memberitahukan, pada hari ini adalah sosialisasi pada KDKMP di zona WIB. Jadi kita ada 3 zona dan 3 hari Bapak dan Ibu untuk hari Rabu ini untuk yang zonanya ada di WIB waktu Indonesia bagian Barat, lalu di hari Selasanya untuk WITA dan untuk hari Kamisnya untuk WITA dan hari Jumatnya untuk WIT atau di bagian timur, rekan-rekan di bagian timur. Jadi untuk rekan-rekan dapat menyesuaikan. Dan juga saya tunggu beberapa menit untuk rekan-rekan mempersiapkan device atau perangkatnya. Dan nanti yang akan kita uji coba di sini adalah fitur dari simpanan, penjualan, dan yang terakhir dari RAT. Nah, untuk fitur simpanan dan penjualan, Bapak Ibu kami harapkan sudah melakukan input hari ini. Jadi sudah dicoba. Nah, untuk RAT setidaknya Bapak Ibu paham terlebih dahulu saja karena mengingat untuk RAT ini batas waktu pengisiannya sampai dengan akhir Maret Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa melaksanakannya di minggu depan, di bulan Februari untuk melaksanakan RAT, ini lebih direkomendasikan, seperti itu. Baik, saya tunggu sambil rekan-rekan mempersiapkan device atau perangkatnya. Terima kasih, dan nanti akan saya jelaskan secara pelan-pelan, dan juga untuk recording Zoom-nya, nanti akan kami share untuk link Google Drive-nya di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian. Harap ditunggu.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izin untuk memberitahukan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perangkatnya untuk praktik singkat, boleh angkat tangannya atau raise hand Bapak Ibu. Jadi di Zoom ini Bapak Ibu bisa klik raise hand. Bapak Ibu klik di bagian reaksi lalu lalu angkat tangan. Saya ingin lihat sudah berapa banyak rekan-rekan yang sudah mempersiapkan perangkatnya untuk praktik singkat. Boleh angkat tangannya di tombol reaksi di dalam Zoom Bapak Ibu. Wah, ini sudah 280 peserta, sudah 300 peserta yang sudah angkat tangan. Jadi di dalam Zoom ini Bapak Ibu bisa klik reaksi dan klik angkat tangan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perangkatnya. Baik, sudah 400 peserta, apakah bisa sampai 500 peserta Bapak Ibu? Oke, sudah 450 peserta yang mengangkat tangan dalam artian yang sudah mempersiapkan perangkatnya dalam bentuk laptop ataupun handphone. Sudah 490 peserta. Wah, sudah 500 peserta, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, Bapak dan Ibu, untuk link rekamannya, karena sebelumnya Bapak Ibu sempat terkendala untuk mengakses link rekamannya, saya sudah sediakan link Google Drive-nya di kolom obrolan. Bapak Ibu bisa simpan terlebih dahulu link Google Drive-nya yang sudah saya share di kolom obrolan, agar nanti Bapak Ibu bisa cek kembali di jam 8 malam. Nanti di jam 8 sudah kami share untuk rekaman ini di dalam Google Drive yang sudah saya sediakan di kolom obrolan. Bapak Ibu silahkan dicek kolom obrolannya. Di sini sudah disediakan link Google Drive untuk rekamannya nanti. Nanti di jam 8 malam akan kami share. Dan sudah disediakan juga untuk file. Jadi nanti Bapak Ibu, di dalam file ini yang bernama kumpulan link panduan, Bapak Ibu bisa mengakses file panduan, lalu juga ada link kritik dan masukan terhadap fitur-fitur yang kami kembangkan. Jadi kami, di sini juga membutuhkan saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk menyesuaikan fitur-fitur yang sudah kami buat, seperti itu. Nanti untuk linknya akan di-share kembali oleh rekan saya. Baik, saya izin langsung mulai saja Bapak dan Ibu sekalian agar tidak terlalu lama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan KDKMP sekalian. Wah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan KDKMP yang sudah menyempatkan waktunya. Saya izin untuk menjelaskan secara ringkas, padat, nanti tidak terlalu cepat. Mungkin, kita selesaikan ya 1,5 jam ya Bapak Ibu, atau 1 jam nanti, 60 sampai 90 menit lah kita mulai. Nah Bapak Ibu, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah cek akun SIM Kopdesnya, di sana bisa terlihat ada 3 fitur baru Bapak Ibu yang sudah rilis di bulan Januari, yakni ada fitur simpanan, ada fitur penjualan, dan RAT. Nanti ke depannya fitur-fitur ini akan tetap kami perbarui agar bisa lebih menyesuaikan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Terlebih, sudah banyak KDKMP yang progres pembangunan gerainya 100%. Jadi Bapak Ibu yang belum mengupdate lahannya bisa pelan-pelan saja, Bapak dan Ibu silahkan. Nanti jika sudah masanya untuk dibangunkan gerai, nanti Bapak Ibu bisa langsung memantaunya. Seperti itu. Terima kasih untuk rekan-rekan sekali lagi yang sudah menyempatkan waktunya, karena rekan-rekan KDKMP di sini selaku pengurus merupakan tombak akhir daripada program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah, Bapak Ibu, silakan langsung membuka aplikasi atau website SIM Kopdesnya, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk linknya, mungkin kita coba share kembali ya Bapak Ibu sebentar, agar Bapak Ibu di sini tidak kebingungan untuk mengakses kembali linknya. Silahkan untuk mengakses link login SIM Kopdes Bapak Ibu. Sudah saya bantu share untuk link masuk atau link loginnya di kolom obrolan. Silahkan untuk diakses Bapak dan Ibu sekalian. Baik,
Izin Bapak Ibu yang sudah login SIM Kopdesnya boleh angkat tangan kembali atau reaction tepuk tangan bagi yang sudah login SIM Kopdesnya Bapak Ibu izin. Baik, terima kasih sebelumnya yang sudah reaction, berarti sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah login. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, izin silahkan yang pertama membuka fitur simpanan terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Izin untuk menyampaikan bahwasanya kaidah dalam perkoperasian ini terdapat simpanan. Yang paling umum adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kalau simpanan pokok, nanti anggota yang baru bergabung ini setidaknya memberikan simpanan untuk koperasi KIP atau disimpan nih simpanan pokoknya. Nah, nanti bisa dikembalikannya kapan? Kalau misalnya ada kasus anggotanya ingin keluar, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi simpanan pokok ini adalah simpanan yang hanya sekali bayar saat anggota ini baru bergabung ke dalam koperasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk simpanan wajib, ini adalah simpanan yang ditagih per bulannya, seperti itu. Makanya kalau bisa simpanan pokok dan simpanan wajib ini ya jangan terlalu besar dulu Bapak Ibu nominalnya. Nanti kalau sudah lancar, nanti bolehlah Bapak Ibu silahkan sesuaikan kembali. Mungkin strateginya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, nanti jika sudah ada simpanan pokok atau simpanan wajibnya, atau Bapak Ibu tidak apa-apa kalau belum ada yang melakukan simpanan sama sekali, tapi setidaknya pada fitur simpanan ini Bapak Ibu sudah membuat tagihan simpanannya. Bapak Ibu sudah mengaturnya terlebih dahulu. Saya akan coba pandu pelan-pelan. Sebentar, saya akan coba hapus dulu, jadi nanti kita tampilannya sama Bapak Ibu. Bentar, saya coba hapus terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu silahkan klik buat tagihan. Untuk yang pertama, tambahkan simpanan pokok terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu silahkan. Dari hasil rundingan bersama pengurus dan anggota, misalnya sudah dipatokkan, untuk simpanan pokoknya, misal saya selaku ketua pengurus, memberikan di angka 20.000. Berarti nanti setiap ada anggota baru, ada nominal tagihan sebesar 20.000 yang harus disisihkan. Ya jatuhnya sebagai uang kas Bapak Ibu. Misalnya saya di sini sudah dirundingkan dan hasil akhirnya 20.000. Nah, lalu untuk simpanan wajib per bulannya misal kami sudah rundingkan di angka 5.000. Ini sebagai permisalan dan Bapak Ibu silakan sesuaikan kembali. Nah, seminimal-minimalnya Bapak Ibu sudah mengatur seperti ini terlebih dahulu. Silahkan. Bapak Ibu setidaknya sudah mengatur seperti ini terlebih dahulu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan jika sudah ada yang membayar. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi per hari ini Bapak Ibu silahkan tambahkan 2 simpanan ini, yakni simpanan pokok dan 1 simpanan wajib. Jadi saya ingin nih, untuk rekan-rekan yang bergabung pada hari ini setidaknya sudah seperti yang saya tampilkan. Agar rekan-rekan di sini paham terlebih dahulu karena sudah praktik. Seperti itu. Nah, lalu jika sudah ada yang membayar simpanan, misalnya di simpanan pokok, Bapak Ibu langsung klik tagih. Silahkan langsung klik tagih dan pilih anggota yang sudah membayar simpanan pokok. Misalnya di sini yang telah membayar simpanan pokok ada Anton. Bapak Ibu langsung klik ubah. Nah, lalu masukkan catatannya misal Anton telah membayar simpanan pokok saat di Balai Desa tanggal 2 Februari misalnya. Tanggal 2 Februari, berarti kan 2 hari lalu ya Bapak Ibu. Lalu klik simpan. Nah, nanti statusnya akan seperti ini, menjadi lunas. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin transparansi, klik aja bukti bayar. Nah, lalu nanti sebentar saya perlihatkan. Nah, lalu nanti Bapak Ibu silahkan berikan bukti
bukti pembayarannya ini kepada si anggota yang telah membayar simpanan pokok, Bapak Ibu. Nah, ini mudah banget. Jadi Bapak Ibu tambahkan dulu simpanan pokoknya, lalu silahkan didata siapa saja yang sudah bayar, klik unduh bukti bayar, dan berikan bukti pembayaran ini kepada anggotanya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, izin saya lanjutkan. Nah, ini untuk simpanan pokok Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang membayar di simpanan wajib, misalnya per bulan Februari atau bulan ini, langsung saja klik tagih dan pilih siapa yang sudah membayar. Misalnya Anton juga nih udah membayar. Langsung saja, misalnya catatannya Anton telah membayar di Balai Desa hari ini. Silahkan statusnya lunas dan klik simpan. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu silahkan klik bukti bayar dan berikan bukti pembayarannya kepada anggota. Dan harap diingat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya yang sudah dicatat membayar maka tidak bisa dihapus. Kalau misalnya ada kesalahan input atau ada kesalahan pendataan, Bapak Ibu harus menghapus simpanannya secara keseluruhan. Misalnya saya salah nih selaku bendahara, oh ternyata yang bayar bukan Anton. Nah, ini nggak bisa dikembalikan menjadi tidak lunas Bapak Ibu. Maka langkahnya Bapak Ibu harus menghapus simpanan wajib per bulan Februarinya terlebih dahulu. Nanti diinputkan atau dimasukkan kembali. Seperti itu Bapak Ibu jika ingin menghapus simpanannya. Jadi tidak bisa nih misalnya Anton yang sudah lunas lalu dikembalikan menjadi tidak lunas. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Harus dihapus simpanannya. Satu simpanannya harus dihapus seperti ini. Nanti nomor 2-nya hilang dan Bapak Ibu harus buat simpanan baru dan diinputkan ulang anggota-anggota yang sudah membayar. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu butuh laporannya tinggal klik unduh. Klik unduh, nanti tampilannya akan seperti ini saya tunjukkan. Sebentar Bapak dan Ibu sekalian, saya tunjukkan. Sebentar Bapak Ibu. Laporan simpanan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti akan terlihat simpanannya, tipenya, lalu tanggal pembayarannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan yang pertama sudah menginputkan simpanannya terlebih dahulu di sini. Nah, izin jika Bapak Ibu sudah paham, boleh reaction atau reaksi tepuk tangan agar saya bisa melihat sudah berapa banyak Bapak dan Ibu sekalian. Apakah perlu diulang? Bapak Ibu, kalau ada yang perlu diulang bisa jempol, reaksi jempol. Tenang aja nanti untuk link rekamannya Bapak Ibu bisa akses di Google Drive yang sudah saya share. Nanti jam 8 akan kami update di sana. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Izin, silahkan untuk Bapak Ibu yang belum mengatur simpanannya, setidaknya Bapak Ibu sudah menambahkan dua ini, simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Jadi Bapak Ibu baik sudah ada anggota yang membayar ataupun belum, tapi sudah dibuat saja tagihannya agar Bapak Ibu tidak lupa. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, apakah bisa saya lanjut kepada fitur penjualan Bapak dan Ibu? Nanti di akhir kita ada sesi Q&A, tenang aja. Boleh saya lanjut Bapak dan Ibu sekalian? Baik, saya izin lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya, saya sambil buka ini deh, tanya jawab nih. Saya sambil buka tanya jawab ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanya jawab di simpanan boleh. Oke, ini ada pertanyaan beberapa. Bapak Ibu bisa chat aja
di obrolan, nanti akan saya baca. Bisa diulang lagi nggak, Mas? Oke, daftar. Oke, saya coba. Yang pertama ada yang minta mengulang. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Jadi ada yang bertanya terkait dengan simpanan sukarela ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebetulnya simpanan sukarela ini ada. Jadi Bapak Ibu bisa klik jenis tagihan. Ini ada 3 jenis, yakni simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Dan nominal tagihannya pun bisa disetting. Namun, simpanan sukarela ini opsional ya Bapak Ibu. Yang penting ini pokok dan wajibnya. Seperti itu. Nah, lalu ada yang bertanya, apakah periode simpanan bisa ditagih mundur? Nah, ini bisa ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya untuk simpanan wajib, nah Bapak Ibu di sini bisa mengaturnya misal untuk bulan November, nominalnya misal 5.000 ini bisa. Ini bisa Bapak Ibu. Namun, nanti yang ditagih ini yang sesuai dengan periode tanggal bergabungnya saja Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya coba bacakan. Bagaimana kalau anggota sudah bayar 2 tahun sekaligus? Kalau misalnya sudah ada yang membayar 2 tahun sekaligus Bapak, berarti Bapak langsung bisa membuat tagihan. Misalnya per tahunnya dulu aja Pak. Berarti misalnya per 2026 aja dulu Pak. Nanti langsung didata bahwasanya si anggota tersebut sudah membayar Pak. Seperti itu. Nah ini Pak, jadi harus dibuat langsung 12 bulan Pak. Nanti silahkan langsung didata bahwasanya si anggota tersebut sudah bayar. Langsung Pak semuanya. Baik, saya coba bacakan. Eh, sim Oke, saya coba bacakan dulu sebentar. Untuk absen bagaimana? Absensi sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Karena kan nanti rekamannya juga akan di-share, namun Bapak Ibu di sini nanti bisa mendapatkan link panduan yang kami share. Karena link panduannya ini eksklusif nih, kita share di kolom chat. Kalau Bapak Ibu langsung join, Bapak Ibu bisa ikut tanya jawabnya. Oke. Oh, sebentar Bapak Ibu, saya coba bacakan dulu. Apakah fitur simpanan hanya untuk periode ini saja? Jawabannya tidak, Bapak dan Ibu. Ini bisa diatur untuk periode-periode sebelumnya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengatur simpanan wajib di bulan November 2025 itu bisa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tidak bisa diakses simpanannya. Nah, jika memang tidak bisa diakses atau kesalahan, nanti Bapak Ibu bisa lampirkan di form. Nanti akan saya lampirkan form di akhir. Itu nanti ada form terkait dengan masukan fitur. Nanti kita bisa coba evaluasi sesuai dengan permintaan Bapak dan Ibu agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Berarti yang di-input mulai 2026 ya, Mas? Ini bisa di-setting ke 2025 juga, Ibu. Untuk mengisi pembayaran, apakah harus satu persatu anggota? Untuk simpanan, Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti Bapak Ibu set up satu persatu. Namun nanti kalau misalnya oh ya ini satu persatu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu setupnya mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan dulu aja. Iya, untuk di Google Drive-nya ini belum tampil Bapak untuk rekamannya karena nanti akan diupload jam 8 malam. Simpanan wajib tidak bisa diedit. Simpanan wajib tidak bisa diedit. Ya, betul Bapak. Untuk simpanan wajib ini memang tidak bisa diedit namun bisa dihapus Bapak. Karena kan untuk nominal dari simpanan wajib ini seragam. Misalnya untuk bulan Februari 5.000. Nah, nanti untuk semua anggota membayarnya 5.000 Bapak, seperti itu.
namun bisa dihapus, Pak. Berarti itu nilai per orang ya, Kak, bukan total semuanya? Iya, nilai per orangnya 5.000. Kalau misalnya Bapak atau Ibu settingnya 5.000, maka per orang nanti ditagihnya 5.000, seperti itu. Untuk link Google Drive dikirim ulang, baik. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali rekamannya di jam 8 malam. Maksimal simpanan wajib itu berapa? Untuk nominal simpanan ini disesuaikan Bapak Ibu. Jadi tidak ada patokan misal harus 50.000. Nah, enggak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi ini banyak sekali masukan. Nanti di akhir akan di-share terkait dengan form masukan. Jadi Bapak Ibu kalau ada masukan terkait fitur-fitur ini boleh banget. Ini sebagai bahan evaluasi kami juga dan akan terus kami perbarui. Baik, boleh saya lanjut? Oh, kita ulang sekali lagi deh. Untuk Bapak Ibu, silahkan yang sudah bergabung, saya ingin semuanya sudah ada 2 simpanan, yakni simpanan pokok dan simpanan wajib. Terlepas apakah sudah ada anggota yang membayar atau belum nggak apa-apa. Intinya Bapak Ibu buat tagihannya dulu aja, biar Bapak Ibu nggak lupa. Yang pertama Bapak Ibu buat simpanan pokok, nanti Bapak Ibu klik buat tagihan, jenis tagihannya simpanan pokok. Karena saya sudah menambahkan, jadi saya nggak bisa nambahin lagi Bapak Ibu. Silakan buat simpanan pokok, lalu pilih periodenya. Enggak ada. Kalau simpanan pokok ini sekali bayar, nanti adanya nominalnya aja. Misalnya kalau untuk simpanan pokok 20.000, nanti langsung klik simpan. Nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan seperti ini. Kalau untuk simpanan pokok, ini bisa diubah nominalnya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti. Silahkan disesuaikan. Lalu selanjutnya simpanan wajib. Misalnya Bapak Ibu telah disepakati simpanan wajib per bulan Februari atau seterusnya adalah 5.000. Nah, saya contohkan Maret karena Februarinya sudah saya buat, langsung saja klik simpan. Nah, minimal seperti ini dulu Bapak Ibu. Jadi walaupun belum ada yang membayar nggak apa-apa. Tapi setidaknya Bapak Ibu udah menambahkan 2 tagihan, yakni simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau udah ada yang bayar gimana Mas? Langsung klik tagih. Lalu Bapak Ibu ubah si anggota yang sudah membayar. Misalnya Anton. Anton udah bayar nih simpanan wajib bulan Maret. Klik ubah. Nah, di sini statusnya menjadi lunas lalu simpan. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Status bayarnya menjadi lunas. Kalau butuh bukti bayarnya, langsung unduh saja bukti bayarnya dengan mengklik bukti bayar. Silahkan Bapak dan Ibu. Kalau ada kesalahan input bagaimana Mas? Dihapus saja tagihannya. Nah, kalau untuk menghapus, Bapak Ibu harus ini nih. Bapak Ibu harus memasukkan kalimat ini. Saya bertanggung jawab atas penghapusan data simpan ini. Huruf besar dan huruf kecilnya harus sama Bapak Ibu seperti ini. Saya bertanggung jawab atas penghapusan data simpanan ini. Nah, nanti akan bisa dihapus Bapak Ibu. Itu cara menghapus simpanannya. Saya izin lanjut ke penjualan boleh Bapak Ibu? Boleh reaksi jempol jika saya boleh lanjut ke penjualan izin? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk rekan saya juga telah membantu share untuk linknya. Silahkan Bapak Ibu, nanti kalau ada masukan atau saran fitur, kami sudah sediakan Google Form-nya. Bisa disimpan dulu aja linknya, nanti diisinya. Baik, saya izin lanjut. Setelah fitur simpanan, kita bisa beralih kepada fitur penjualan Bapak Ibu. Nah, karena di sini sudah banyak yang 100% ya Bapak Ibu pembangunan gerainya. Namun tenang aja, ini terlepas dari Bapak Ibu apakah sudah selesai atau belum pembangunan gerainya. Intinya kami tetap sediakan fitur penjualannya. Nah, ini fitur penjualan yang simple dulu Bapak Ibu. Nanti kalau ada update lagi fitur penjualan yang lebih baik, lebih lebih melengkapi, nanti kami sosialisasikan kembali seperti ini agar Bapak Ibu bisa langsung praktik. Nah, ini intinya untuk latihan dulu aja nih, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, untuk yang pertama,
tambahkan produknya dulu. Jadi kan sebelum Bapak Ibu ingin melakukan penjualan, harus ada produknya dulu dong Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu klik produknya, kita coba tambahkan produknya dulu nih. Jadi alurnya, yang pertama kita tambahkan dulu produknya. Produk apa sih yang sudah dijual oleh koperasi saya? Tidak terlepas dari apapun itu, Bapak Ibu, misalnya minyak, atau misalnya produk-produk lainnya. Misalnya tambah produk, di sini saya tambahkan produknya cemilan udang gurih misalnya. Misalnya di sini dari UMKM ini ada cemilan udang nih Bapak Ibu. Nah, lalu satuannya picis. Nah, ini bisa diatur apakah satuannya ingin kilogram, buah, liter, atau satuan yang lainnya. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Misalnya saya pakai satuannya pieces, lalu kategori produknya silahkan disesuaikan. Ini lengkap Bapak Ibu. Kategori produknya ini lengkap. Nah, misalnya ini adalah makanan dan minuman. Nah, lalu sesuaikan dengan potensi desanya. Misalnya cemilan udang gurih ini potensinya dari UMKM. Mas, saya misalnya kebetulan ada juga nih Mas, produk UMKM juga nih, cemilan juga misal. Nah, berarti potensi desanya kita harus nambahin juga ya Mas, misalnya UMKM. Iya. Jadi agar potensi desanya nanti sesuai Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjual kunyit atau sedang menjual kunyit misalnya, berarti nanti potensi desanya tambahkan kebun kunyit. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu silakan dimasukkan siapa pemasok atau penyedianya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, kebetulan penyedianya supplier dari BUMN karena Bapak Ibu di sini jualan minyak misalnya. Minyak eh minyak kita misalnya. Atau kebetulan dari UMKM. Silahkan nanti di bagian penyedia Bapak Ibu dipilih. Kalau saya sudah tambahkan UKM. Kalau belum, Bapak Ibu klik yang tulisan berwarna biru, klik di sini. Diklik sekali, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan data supplier atau penyedia barangnya. Misalnya Bapak Ibu di sini saya UMK, jangan UMKM lagi deh, saya udah menambahkan soalnya. Misalnya UMKM retail ya, misalnya ya. UMKM retail. retailumkm@gmail.com, disesuaikan aja dengan email si penyedia. Saya contohkan 0888, bentuk usahanya UMKM. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nih di sini tersedia satu UMKM retail. Nah, nanti setelah penyedianya diatur, Bapak Ibu bisa disesuaikan apakah ini barang subsidi atau bukan. Karena bukan, tidak saya nyalakan, saya matikan. Lalu kalau ada gambar produknya silahkan dimasukkan. Misalnya di sini saya sudah punya gambarnya Bapak Ibu seperti ini. Klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama tambahkan dulu produknya. Apa sih produk yang ingin dijual atau yang sudah dijual? Misalnya di sini cemilan udang. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau salah atau ingin diedit gimana Mas? Tinggal klik aja edit. Kalau salah klik hapus. Jadi kalau ada ketidaksesuaian di gambar atau ada ketidaksesuaian di pemasoknya, Bapak Ibu bisa klik edit nanti. Lalu jika sudah menambahkan produknya, selanjutnya kita tambahkan stok barangnya. Jadi ada berapa nih stoknya dari produk ini Bapak Ibu? Langsung aja kita pindah ke barang masuk. Jadi yang pertama produk dulu, yang kedua barang masuk. Langsung aja klik tambah barang masuk. Kita pilih produk yang sudah kita tambahkan, contohnya tadi cemilan udang. Kita klik produknya cemilan udang gurih Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nih pilih atau masukkan nama tampilannya ingin apa. Misalnya cemilan udang uhuy. Uhuy gitu kan. Nah, ini nanti nama tampilannya nih Bapak Ibu di sistem. Jadi produk ini bisa kita atur juga nama tampilannya ingin apa. Jadi istilahnya Bapak Ibu kalau di minimarket nih, misalnya ada cemilan. Ya memang produknya produk cemilan, tapi kan nama di trasenya itu kan bisa beda-beda Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita atur nama tampilannya ingin apa.
Misalnya, saya contohkan di sini cemilan udang uhuy Bapak Ibu. Nah, terus jumlah masuk barangnya atau stok barangnya misal ada 100 pieces, harga belinya 4.000, harga jualnya misal 7.000. Keterangannya, cemilan udang uhuy telah dipasok oleh UMKM uhuy misalnya. Nah, kalau ada dokumentasinya boleh, nanti Bapak Ibu setting aja atau diatur aja. Lalu klik simpan. Kalau Bapak Ibu belum yakin, klik draft dulu aja, nggak apa-apa. Nah, draft. Nanti setelah Bapak Ibu yakin nih, baru kita ubah statusnya menjadi disetujui, simpan. Karena kalau statusnya sudah disetujui, Bapak Ibu, ini tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah lagi. Dihapus bisa, nanti bisa kita hapus dari produknya. Cuman barang yang sudah terdata ini tidak bisa diedit Bapak Ibu. Jadi ini sudah fix barang yang masuk. Nanti total jumlah barangnya akan menjadi 100 item dengan total biaya pembelian 400.000. Karena 4.000 dikali 100 sama dengan 400.000 Bapak Ibu. Jadi harap diingat kalau statusnya sudah disetujui, nah ini berarti sudah fix Bapak Ibu. Sudah masuk 100 barang. Seperti itu. Nah, saat kita sudah menambahkan produk, stoknya sudah kita masukkan, lalu kita lanjut ke transaksi Bapak Ibu. Misalnya, sudah ada 2 transaksi, 1 transaksi dulu deh saya contohkan. Misalnya udah pernah ada transaksi nih, nama pelanggannya karena pelanggannya orang warga, kita tidak tahu namanya, nggak apa-apa namanya ya, diatur aja pelanggan. Nomor teleponnya karena kita nggak tahu 08 aja nggak apa-apa. Nah, tanggal transaksinya nanti Bapak Ibu bisa atur, misalnya per hari ini saya atur, tambah item, pilih produk misalnya cemilan udang uhuy. Tadi udah kejual nih, 3 pieces misalnya. Nah, nanti subtotalnya jadi 21.000 nih Bapak Ibu. Lalu klik jual. Nah, oh ini tadi saya udah nambahin sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di sini akan terlihat nomor 1 telah terjual udang uhuy. Nah, Bapak Ibu bisa klik detail. Ini akan terlihat nih hasil penginputan sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu, pasti di sini sudah ada pertanyaan, Mas, emang nggak bisa dibuatin QR biar nanti bisa ditempel ke produknya dan lain-lain. Setidaknya ini buat uji coba dulu Bapak Ibu. Namun yang dimasukkan adalah transaksi asli. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu kita sediakan yang lebih baik atau yang lebih kompleks, setidaknya Bapak Ibu sudah pernah dulu nih pakai transaksi yang simple. Jadi kalau udah ada penjualan, misalnya minyak atau yang lainnya, setidaknya sudah ada yang diinputkan Bapak Ibu di sini. Seperti itu. Namun kalau nanti Bapak Ibu ada masukan, Mas kayaknya di fitur transaksi nanti bisa ditambahin ini deh. Ini lebih menyesuaikan di lapangan. Silahkan diisi Bapak Ibu saran dan masukannya di Google Form yang sudah kami sediakan di obrolan. Nah, ini adalah fitur penjualannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa klik inventaris, nanti stoknya sudah berkurang nih. Dari yang awalnya 100 dikurangi 3 menjadi 97. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi fitur penjualan ini untuk mencatat setiap transaksi penjualan. Terlepas dari apapun itu produknya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi alurnya, yang pertama tambahkan dulu produknya. Yang kedua, tambahkan dulu stok barangnya. Ada berapa nih stoknya? Apakah ada 100, 50, 5, 3, 1? Tambahin dulu Bapak Ibu di barang masuk. Kalau udah lakukan transaksinya, dan di akhir cek inventarisnya. Terus kalau misalnya barang masuknya salah input gimana Mas? Mau nggak mau harus dihapus produknya Bapak Ibu. Nanti kalau produknya dihapus, barang masuknya juga akan hilang. Nanti ini akan hilang kalau produknya dihapus. Tapi transaksinya akan tetap ada, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, penjualan ini untuk merekap atau mencatat segala aktivitas penjualan di koperasi Bapak dan Ibu sekalian.
Yang pertama, tambahkan produknya. Yang kedua, tambahkan stok barangnya. Yang ketiga, catat transaksinya. Dan yang terakhir, cek inventarisnya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Izin, apakah sudah paham? Kalau paham boleh emot atau reaksi jempol Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom tanya jawab Bapak Ibu. Nah ini sambil saya cek nih. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada masukan Bapak Ibu boleh nih cek kolom obrolan. Ini sudah disediakan form link masukan atau saran fitur. Nanti Bapak Ibu simpen dulu aja linknya. Setelah selesai Zoom-nya, nanti bisa diisi formnya. Tenang, tenang. Kita nggak buru-buru Bapak Ibu. Aman-aman. Boleh sambil saya cek isi pertanyaannya. Oh ini sudah ada 300 yang bertanya Bapak Ibu. Ini sesi latihan. Apakah boleh langsung dikerjakan untuk latihan? Data yang dimasukkan merupakan data asli Bapak. Seperti itu. Kalau untuk simpanan, kalau belum ada yang membayar dari anggota, setidaknya Bapak udah buat tagihannya dulu aja, Pak. Bapak setidaknya udah buat tagihannya dulu. Nanti kalau udah ada yang bayar, baru didata, Pak, siapa anggota yang membayar. Klik ubah. Nah, ini siapa yang bayar, klik simpan. Untuk penjualan, setidaknya Bapak Ibu udah masukin dulu aja produknya. Nah, produknya dulu aja nggak apa-apa, Bapak Ibu. Produk ini nanti bisa dihapus, tenang aja. Jadi Bapak Ibu silahkan. Misalnya, oh nanti rencana mau ada produk ini nih, nggak apa-apa tambahin dulu aja di produk. Kalau udah ada transaksi itu lebih enak lagi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, misalnya karena udah kelewat nih transaksinya, atur aja satu barangnya, lalu masukin transaksinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa langsung dicoba. Oke, yang simpanan tidak mau muncul namanya Mas. Oh, nanti di akhir kita berikan sesi Q&A deh Bapak Ibu secara langsung. Oke, satuan barangnya hanya ada 4. Nah, untuk satuan barang ini bisa di-setting juga Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu di barang masuk ya. Oh, salah. Untuk satuannya bisa diatur juga Bapak. Nah, ini. Satuannya tambahin aja. Satuannya mau apa, Pak? Misalnya apa? Picis kilogram, buah liter, apa ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan di sini. Ditambahkan aja. Pack mungkin pack. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik. Misalnya satuannya pack. Nah, seperti ini. Oh, nah, nanti Bapak Ibu bisa dimasukkan aja. Pack. Atau bisa diklasifikasi jadi buah juga nggak masalah sebetulnya Bapak Ibu. Oke, untuk potensi desa perkebunan ini bisa dimasukkan tidak ya Pak? Potensi desa apapun ini bisa dimasukkan Bapak Ibu, tenang aja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ke sini nih. Untuk menambahkan potensi desa, klik beranda, klik potensi desa, tambah potensi desa. Nah, nanti nama komoditasnya bisa nih di sini Bapak Ibu. Kalau belum ada, ditambahin aja. Apapun bisa dimasukkan, tapi jangan yang aneh-aneh Bapak Ibu. Oke, saya coba sambil jawab. Simpanan sukarela gimana Mas? Kalau simpanan sukarela opsional Bapak Ibu. Itu opsional. Jadi nanti kalau ada simpanan yang di luar simpanan pokok dan wajib Bapak Ibu, nanti masuknya ke simpanan sukarela. Cuman ini opsional ya Bapak Ibu. Kita fokusnya ke simpanan wajib dan pokok dulu. Apakah setiap produk harus memiliki dari potensi desa? Betul. Setidaknya ada pengkategorian aja, Bapak. Misalnya kalau hasil perkebunan berarti potensi desanya dari perkebunan seperti itu. Jadi ada pengkategorian umumnya, Pak, di potensi desa. Kalau misalnya pengurus mau memasukkan simpanan seperti apa, Pak? Pengurusnya harus dijadikan anggota dulu berarti, Ibu. Nanti didata juga di anggota si pengurusnya. Oke.
Kalau misalnya saya melakukan pembelian produk, apakah catatan simpanannya akan terpotong secara otomatis? Tidak, Bapak. Di transaksi data saya pernah hilang. Wah, Bapak, oh ya, Bapak Ibu, kebetulan ini ada logo WhatsApp di SIM Kopdes. Nanti kalau ada kendala sistem boleh di-chat di sini, Bapak Ibu. Ini WhatsApp-nya udah WhatsApp baru, cuman mohon maaf kita coba balasnya berkala, Bapak Ibu. Ini lebih enak lagi Bapak Ibu nanti kalau ada masukan dan saran fitur, isi juga di Google Form yang sudah kita share di kolom obrolan juga Bapak Ibu. Kalau barangnya beras, SPHP, kalau barangnya beras, potensi desanya apa? Nah, Bapak Ibu bisa di setup aja misalnya barang subsidi kalau enggak potensi desanya. Jadi setidaknya ada kategorial yang umumnya aja Bapak, nggak apa-apa. Pak, saya mau bertanya, misalnya simpanan wajibnya 25.000 Pak, yang sudah disepakati sebelumnya, tapi berubah menjadi 5.000 Pak, itu gimana? Nah, langsung disesuaikan aja jadi 5.000 berarti Pak. Gitu, jadi fleksibel aja, fleksibel Pak, nggak apa-apa. Oke, begini saja Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan juga. Kalau misalnya produknya jasa Pak, kan tidak bisa diukur dari stok. Nah, gini saja Bapak. Misalnya Bapak ada jasa pemasangan WiFi nih, kalau saya cek dan sudah pernah dilakukan sekali. Nanti Bapak satuannya PC saja nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak atur satu aja Pak. Setidaknya ini bisa tercatat di transaksi saja Pak. Seperti itu. Nggak apa-apa. Ini saya yakin akan ada masukan untuk fitur penjualannya dibuat lebih kompleks lagi, misalnya ada scan dan lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu tenang aja, kalau udah ada pembaruan kita akan sosialisasikan lagi pasti. Setidaknya ini bisa untuk apa ya, permulaan dulu nih Bapak Ibu. Karena kan ini masih mudah dipahami nih. Oke. Nah, gini Bapak Ibu. Simpanan sukarela opsional aja, Pak. Kalau misalnya kita ambil barangnya dari agen, tetap wajib masuk potensi desa juga, Kak. Nah, nanti Bapak Ibu bikin satu kategorial umum, misalnya mitra. Tambahin aja mitra nama potensi desanya. Intinya ada satu kategorial umum Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Untuk nilai potensi desa itu gimana ya Mas cara ngitungnya? Perkiraan aja nggak apa-apa. Perkiraannya aja Bapak Ibu. Apakah ada ketentuan minimal simpanan wajib? Ini disesuaikan dari hasil kesepakatan aja. Karena kalau misalnya nanti, oh harus 50.000, nanti keberatan nih. Nggak apa-apa, disesuaikan aja. Kalau belum ada barang yang pengen dijual gimana Kak? Nah berarti tambahin dulu aja satu produk yang sekiranya nanti ingin dijual. Nggak apa-apa, apapun. Tambahin dulu aja produknya buat coba-coba. Nah, kalau misalnya ada penjualan buat anggota dan non anggota gimana Pak? Oke, ini pertanyaan bagus, terima kasih. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencatatkan transaksi, untuk saat ini memang belum bisa dibedakan mana penjualan dari anggota dan non anggota. Namun ini dalam proses, Bapak Ibu nanti kalau memang sudah diperbarui akan kita sosialisasikan kembali. Untuk sekarang memang penginputan namanya manual dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak tahu nama pelanggannya siapa, tulisin aja nama pelanggannya, pelanggan aja nggak apa-apa. Nomor teleponnya 08 aja nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti langsung aja tambah itemnya Bapak Ibu. Seperti itu untuk sekarang. Kalau misalnya kita masuk misalnya agen BNI 46, nah berarti potensi desanya mitra nanti Bapak. Kalau misalnya jualan pulsa listrik gimana nih? Oke, baik. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini jualan voucher, voucher kuota.
nanti satuannya picis Bapak Ibu. Di sini. Nanti satuannya picis. Memang untuk produk-produk yang harganya sangat bervariasi, misalnya tagihan, ini memang masih apa ya Bapak Ibu ya, cukup kompleks nanti Bapak Ibu menginputkannya. Untuk sekarang kita mainnya di satuan dulu aja Bapak Ibu. Jadi per transaksi berapapun itu nominalnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah ada pembaruan, kita pasti akan sosialisasikan kembali. Namun di sini yang kami targetkan, Bapak Ibu mencoba dari apa yang sudah pernah ditransaksikan. Kalau belum ada, setidaknya tambahin dulu aja produk yang ingin dijual nanti kira-kira apa. Kalau Bapak Ibu udah pernah mencoba, setidaknya Bapak Ibu udah nggak kaku lagi nanti. Nanti kalau kita kasih fitur penjualan yang lebih lengkap, Bapak Ibu udah nggak kaget. Oh ya, saya kan udah pernah nambahin nih. Dulu udah pernah nambahin pas disosialisasiin. Saya udah pernah nyoba nambahin produk. Nah, nanti pas fitur penjualan lebih lengkap lagi, Bapak Ibu udah nggak kaget lagi. Tinggal penyesuaian aja kayak gitu. Tenang, tenang. Nanti akan kita perbarui juga. Misalnya Mas, simpanan wajibnya 10.000. Terus ingin diubah menjadi 5.000. Ini gimana Mas? Langsung diubah aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebentar. Nah ini untuk Bapak Ibu yang ingin merubah nominal simpanan pokok dan simpanan wajibnya, Bapak Ibu langsung klik beranda, ubah informasi koperasi, lalu ubah aja nominal simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Misalnya seperti ini. Nanti klik simpan perubahan Bapak dan Ibu. Itu untuk merubah simpanan pokok dan simpanan wajib. Namun kalau Bapak Ibu misal, oh Mas, saya udah terlanjur ngubah dulu di simpanan. Nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja. Bapak Ibu bisa langsung ubah di profilnya. Nah, di sini. Nanti ada modal koperasi Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, izin untuk fitur simpanan dan penjualan apakah sudah oke? Sudah paham Bapak dan Ibu? Kalau kalau boleh kita lanjut ke RAT sebentar aja RAT biar Bapak Ibu tahu dulu. Boleh jempol dulu aja Bapak Ibu. Mas, kalau simpanan pokok bisa dirubah nggak? Bisa. Nanti ada tombol edit kalau untuk simpanan pokok di sini nih. Ada ubah. Kalau simpanan pokok bisa, Pak. Karena kan ini sekali dalam satu periode. Jadi ini kita buka aksi untuk ubahnya. Untuk link rekamannya nanti di-share di mana, Mas? Bapak Ibu boleh klik obrolan. Ada satu link Google Drive yang kami sediakan. Nanti jam 8 malam maksimal ini sudah kami upload di link Google Drive ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah ini nih ada satu pertanyaan yang paling umum. Ini sekalian deh, walaupun agak keluar dari topik. Kalau misalnya ada perubahan pengurus pengawas, gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya langsung koordinasikan ke dinas koperasi setempat. Dinas koperasi setempat ini punya juga Bapak Ibu sistem untuk mengubah pengurus dan pengawas. Intinya kasih tahu aja dinas koperasi setempatnya. Misalnya ada perubahan pengurus atau misalnya ada perubahan pengawas. Nah, nanti diberitahukan aja kepada dinas koperasi setempatnya, nanti bisa langsung diubah. Nanti kalau misalnya dari dinas sudah diubah, Bapak Ibu bisa klik synchronize data ODS. Cuman di sini gagal karena memang tidak ada pergantian. Nanti misalnya dari dinas, oh udah dirubah. Nanti langsung klik aja synchronize data ODS. Bilang aja ke dinas koperasi tempat mau ada perubahan pengurus A, B, C. Nanti diubah. Nah, nanti kalau sudah disinkronize data ODS-nya. Intinya yang paling utama, koordinasiin dulu aja Bapak Ibu ke dinas koperasi tempatnya. Oh ya, baik. Ini karena banyak masukan terkait fitur. Ini kami buka juga untuk link Google Form-nya. Bapak Ibu boleh kalau ada masukan fitur kami terbuka banget. Di obrolan ini ada
link Google Form untuk masukan dan saran fitur. Kami sangat-sangat terbuka Bapak Ibu. Oke, ini ada yang bertanya juga, apakah untuk mengisi penjualannya harus real time? Misalnya ada yang beli sekarang, apakah langsung di-input atau bisa nanti? Kalau untuk buy system sekarang, ini sebetulnya bisa untuk misalnya, oh ada transaksi hari ini. Nah, misalnya siang ini. Kalau Bapak Ibu ingin menginputkan sore sebetulnya bisa. Masih fleksibel Bapak Ibu. Karena melihat banyak juga yang kuantitas transaksinya juga belum terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi transaksi yang sudah pernah terlewat pun itu bisa diinputkan sebagai pencatatan. Seperti itu. Baik Pak, intinya kalau ada perubahan pengurus pengawas, dikoordinasiin dulu aja lewat dinas koperasi setempat. Untuk sekarang harusnya sudah dipermudah Pak. Baik, ini ada pertanyaan juga, misalnya jumlah anggota saya 60 orang, dan simpanan pokoknya 100.000. Apakah kolom nominal bayar per orangnya nanti akan muncul 6 juta? Nah, baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau ada simpanan misalnya simpanan pokok ya Pak ya, saya contohkannya untuk simpanan wajib ya Pak, karena simpanan pokoknya sudah pernah saya tambahkan. Nanti langsung diatur aja Pak nominal tagihannya. Misal per orang ditagihnya 30.000. Bentar, Pak. Nah, misal per orang ditagihnya 30.000 nih. Nanti Bapak bisa diatur aja Pak 30.000, klik tagih, dan pilih aja Pak siapa yang udah bayar. Nah ini, statusnya jadi lunas, simpan. Ini Pak, itu untuk caranya. Lalu tambahan juga Bapak dan Ibu, untuk menambah anggota secara sekaligus, Bapak Ibu juga bisa dengan cara import anggota. Misalnya, saya kemarin kebetulan untuk menambah anggota, sengaja kita bikin event Mas. Nah terus ada 100 anggota nih yang mendaftar sekaligus. Apakah kita harus menginputnya satu persatu atau bisa langsung banyak? Jawabannya bisa langsung banyak kalau untuk anggota. Bapak Ibu input aja, tinggal diklik aja import anggota. Nanti Bapak Ibu ada satu template, Bapak Ibu unduh aja. Nah, nanti di template tersebut, oh sebentar, saya coba tampilkan ya Bapak Ibu. Saya coba tampilkan. Setelah Bapak Ibu klik import anggota, oh sebentar, saya coba share screen dulu. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung masukkan nick-nya, namanya, sampai tanggal lahirnya. Jadi nanti di inputnya di Excel dulu Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk menambah anggota secara sekaligus langsung banyak. Baik, izin untuk simpanan dan penjualan sudah aman. Kita ke RAT dulu sebentar Bapak Ibu, karena masih banyak yang belum paham ternyata. Untuk RAT ini nggak praktik tapi sosialisasi. Yang praktik simpanan dan penjualan aja. RAT kalau bisa sebentar lagi praktik lah Bapak Ibu. Oh tolong share link Zoom-nya ya. Oke mungkin rekan saya boleh di-share ulang untuk link Zoom-nya di kolom obrolan. Untuk link Zoom-nya sudah kami share di Gmail Bapak Ibu, di masing-masing Gmail dan juga di grup-grup. Nah ini telah dibantu oleh rekan saya. Ada link Zoom-nya di kolom chat Bapak Ibu, silakan. Baik Pak, kalau ada misalnya, oh ini fiturnya nggak berfungsi, boleh langsung isi Pak Google Form di link masukan dan saran fitur. Atau langsung chat helpdesk di logo WhatsApp SimCopday juga boleh. Oke, kita lanjut ke RAT, izin Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk simpanan dan penjualan, saya harap Bapak Ibu sudah menginputkan. Ini udah kita tunggu nih, 30 menit nih Bapak Ibu. Jadi harusnya simpanan penjualan ini sudah ada. Kita lanjut ke RAT. Nah, ini RAT masih banyak nih pertanyaan. Untuk RAT, apakah semua koperasi harus melakukan atau koperasi-koperasi tertentu aja?
Jawabannya semua koperasi harus melakukan, terlepas dia sudah beroperasional atau belum, sudah punya gerai atau belum, setidaknya ada pencatatan di tahun 2025 koperasi ini sudah bergerak seperti apa. Itu Bapak Ibu, sebagai pencatatan di 2025-nya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum ada transaksi dan lainnya tenang aja nggak apa-apa. Intinya RAT dulu aja Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu klik RAT. Nanti Bapak Ibu bisa cicil pengisiannya seperti ini. Nanti ada lanjut isi kalau udah pernah mengisi sebelumnya walaupun belum selesai. Nah, kita coba dari awal atau dari nomor 1 dulu Bapak Ibu. Nah, sebentar. Kita coba ke nomor 1. Nah, ini saya coba jelaskan secara mudah dan cepat. Untuk nomor 1, ini di profil koperasi. Jadi kita ada 10 step, ada 10 langkah di RAT. Pertama, profil koperasi. Jadi kita cek dulu nih, profil koperasi kita sudah valid atau belum. Jenis usahanya real. Nanti kita bisa cek KBLI-nya. Oke, udah sesuai nih di tahun 2025 ini KBLI-nya. Klik berikutnya. Lalu step 2, ini step untuk pengurus, pengawas, dan keanggotaan. Karena ini untuk tahun 2025 nih Bapak Ibu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa setting. Kira-kira untuk suara yang terhitung ini untuk pertanggal berapa anggota yang mendaftar. Misalnya kita setting tanggal lahir di 31 Desember 2025. Maka dalam artian anggota yang telah tercatat sampai dengan 31 Desember 2025 ini suara dan absensinya akan terhitung. Seperti itu. Nah, misalnya di sini 31 Desember dan Bapak Ibu bisa cek. Nah, ini nih Bapak Ibu. Karena tadi saya baru nambahin anggotanya hari ini, jadi anggotanya 0 seperti ini. Jadi nanti yang tercatat adalah anggota yang maksimal telah terdaftar di 31 Desember 2025. Karena ini untuk rapat anggota tahunan 2025 Bapak Ibu. Jadi RAT ini anggota yang udah daftar dari 2025 nih tahu kira-kira dulu koperasinya sudah bergerak seperti apa dan kedepannya nanti akan seperti apa. Itu fungsi RAT Bapak Ibu untuk memberitahukan kepada anggota. Nah, nanti Bapak Ibu setup aja kalau saya per tanggal paling akhir di 2025 yakni di 31 Desember 2025. Jadi anggota-anggota yang mendaftar sampai tanggal ini aja yang terhitung suara dan absennya. Kalau udah sesuai pengurus, pengawas, dan anggotanya, klik berikutnya. Rapat anggota tahunan yang ke-1, ini nanti sudah banyak yang terisi secara otomatis Bapak Ibu. Tahun bukunya di tahun 2025, rencana kerjanya di tahun 2026, karena kan ini RAT 2025, dan nanti kedepannya di 2026. Tahun rencana anggarannya 2026. Nah, ini dia tahun bukunya 2025 Bapak Ibu. Nah, tahun pembanding anggarannya 2025. Tempat pelaksananya misal kalau saya di kantor lurah, tanggal pelaksananya saya setup misal di 7 Februari di jam 9 Bapak Ibu. Kalau ingin di broadcast undangannya ke KDMP Mobile anggota, diaktifkan aja. Jadi nanti di KDMP Mobile anggota ada notifikasi bahwasanya akan ada RAT di tanggal 7. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di tanggal 7. Oh, sebentar. Oke. Nah, di tanggal 7. Nanti ini informasinya. Lalu kita cek ke bawah. Misalnya tanggal suratnya, surat dibuat tanggal berapa, misalnya udah dibuat di tanggal 31 Januari, nomor suratnya apa, perihal undangannya, dan alamat tujuannya. Nah, ini alamatnya alamat kabupaten kota Bapak Ibu pastinya dan desanya, desa kelurahannya. Untuk spanduknya udah kami sediakan, jadi tinggal di-download aja. Berikutnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang paling umum, Bapak Ibu. Cuman saya harus jawab di sini karena kalau nggak dijawab atau misalnya Bapak Ibu masih bingung ntar nggak terlaksana RAT-nya. Terus untuk biaya RAT dari mana Mas? Nah ini pertanyaan yang sering sekali masuk. Pengawas ini kan dari pihak lurah atau pihak kepala desa Bapak Ibu.
Nah, silahkan langsung dirundingkan aja nggak apa-apa. Jadi dananya nanti bersifat, musyawarah Bapak Ibu, jadi bersama-sama. Nah, makanya Bapak Ibu kasih tahu aja kepala desa dan lurahnya, seperti itu, untuk bantu membiayai juga Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu nanti kalau Bapak Ibu sudah, eee, mengatur untuk, tanggal RAT-nya ingin di tanggal berapa, kita masuk ke step 4, yakni kita atur siapa panitianya, pimpinan sidang, dan agendanya. Nah, untuk panitia ini boleh dari pengurus Bapak Ibu, tapi pimpinan sidangnya harus dari anggota. Nah, karena kan nggak mungkin Bapak Ibu, masa nanti yang jadi pimpinan sidangnya pengurus juga kan nggak mungkin, jadi harus anggota. Karena biar fair, biar acara ini berjalan dengan musyawarah Bapak Ibu, dan nggak hanya dari sudut pandang pengurus saja nanti, tapi dari sudut pandang anggota juga akan dipertimbangkan. Nah, misalnya di sini yang jadi panitia pengurus doang nih Bapak Ibu. Nanti langsung aja, nanti ketua panitianya dari ketua KDKMP-nya otomatis, sekretarisnya juga dari sekretaris KDKMP-nya. Langsung tanda tangan aja di sini. Nah, lalu untuk bendaharanya otomatis dari bendahara KDKMP-nya, karena panitianya dari pengurus. Untuk tanda tangan pimpinan sidang resmi, nah ini kita atur dulu nanti Bapak Ibu ke anggota, nanti tanda tangan di sini. Oke, untuk membawa acaranya, nah silahkan nanti diatur aja Bapak Ibu. Oh, pimpinan rapat. Nah, lalu tanda tangan pimpinan rapat. Nanti disimpan Bapak dan Ibu tanda tangannya. Nah, kalau ingin mengundang misalnya perwakilan dari camat nggak apa-apa, yang diundang stafnya aja Bapak Ibu. Atau misalnya kalau camatnya bisa ya silahkan. Nah, nanti Bapak Ibu juga jika ingin mengundang dari perwakilan dinasnya juga silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu untuk agenda atau rundown-nya, ini sudah kami sediakan template-nya, yakni pembukaan, laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pengawas, dan yang terakhir diskusi anggota. Ini sudah template. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan acara kelima, silahkan. Atau ingin disesuaikan kembali, silahkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga mengatur tanggal dokumen agendanya di tanggal berapa, sampai dengan tanggal penetapan tata tertibnya. Misalnya saya atur di tanggal 1 semua nih Bapak Ibu. Jadi ini udah diatur sebelumnya, udah dibuat. Kalau sudah klik berikutnya. Nah, untuk kata pengantar pengurus Bapak Ibu, ini juga sudah kami sediakan template-nya. Kalau ingin disesuaikan kembali silahkan. Nah, nanti tanggal rencana kerjanya misalnya per hari ini. Berikutnya. Nah, untuk laporan keuangan, kami juga sebetulnya sudah sediakan di dalam PDF di kolom obrolan untuk pengertian dari masing-masing kolom. Cuman di sini biar nggak Bapak Ibu bingung, karena kan ini per tahun 2025 ya Bapak Ibu. Dan saya yakin di tahun 2025 ini banyak koperasi yang belum beroperasional sama sekali. Sedangkan laporan keuangan ini banyak. Terus saya harus mengisi seperti apa, Mas? Nah, kalau Bapak Ibu memang belum pernah ada transaksi atau misalnya ya ada transaksi pun sedikit. Setidaknya yang paling penting Bapak Ibu tambahkan dulu nominal simpanan wajib dan simpanan pokoknya di sini. Lalu kalau ada transaksi, lalu boleh. Misalnya kita contohkan. Misalnya kasnya per tahun 2025 itu ada 2 juta. Piutangnya 0. Nah, jadi yang memang belum ada ya dinolkan aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan sampai minus. Karena ini tidak bisa nih Bapak Ibu. Nah, misalnya aset lain masih 0 di tahun 2025, utang usaha, utang-utangnya masih 0. Simpanan wajibnya misal simpanan pokoknya udah 1 juta, wajibnya udah 500.000 di tahun 2025. Lalu berikutnya. Nah, ini kalau misalnya masih 0 juga nggak apa-apa, tapi kalau sudah ada penjualan boleh diatur. Dulu penjualan ke anggota berapa? Misalnya 1,5 juta. Nah, untuk beban usaha, pendapatan dari investasi karena belum ada di 2025 dinolkan juga nggak apa-apa.
Nah, lalu laporan perubahan ekuitasnya, nah ini hasil rangkumannya, kalau ada yang belum sesuai disesuaikan kembali, jika sudah klik berikutnya. Nah, ini untuk arus kasnya, nah ini boleh diinputkan kembali Bapak Ibu penjualan barang atau jasa kepada anggota, misal 1,5 juta. Terus kalau ada, oh ini udah nih. Nah, simpanan pokok dan wajibnya, misal simpanan pokok 1 juta, wajibnya 500.000 yang sudah terkumpul di tahun 2025. Lalu klik berikutnya. Nah, udah Bapak Ibu. Kalau laporan keuangannya udah terdata nih, kita masuk ke RAPB atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja. RAPB intinya ada peningkatan dari tahun 2025. Kan tadi di rundown atau di acara ini ada musyawarah dengan anggota atau diskusi dengan anggota. Nah, salah satunya membahas tentang RAPB ini Bapak Ibu. Misalnya, nanti Bapak Ibu punya target misalnya kasnya ada di angka berapa. Kalau sebelumnya 2 juta ya, misalnya 50 juta misal, amin. Nah, terus piutang usaha kalau bisa nggak ada Bapak Ibu. Terus asetnya misal di angka 3 juta. Nah, ini untuk patokan Bapak Ibu. Jadi setidaknya ada peningkatan nih dari tahun sebelumnya. Nah, simpanan pokoknya dari yang awalnya 1 juta jadi 5 juta. Kekecilan deh, misal 20 juta. Terus simpanan wajibnya menjadi 10 juta atau 100 juta. Nah, ini untuk patokan Bapak Ibu. Ya, ini diharapkan semoga Bapak Ibu bisa mencapai target ini, bahkan lebih. Karena kan nanti sudah ada gerai juga, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu penjualan pada anggota karena sudah ada gerai nanti menjadi 50 juta. Misal Bapak Ibu kalau optimis jadi 500 juta ya, nggak apa-apa, bagus Bapak Ibu silahkan. Terus penjualan pada non-anggotanya 400 juta misal, untuk tahun 2026 ini. Kalau misalnya, ya ini disesuaikan aja Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi lapangan nanti sekiranya. Nah, lalu setelah itu, oke berikutnya, kalau misalnya ada ketidaksesuaian boleh diubah. Nah, untuk laporan arus kas terakhir, kalau sebelumnya 1,5 juta, mungkin di tahun 2026-nya harus lebih banyak lagi nih Bapak Ibu. Misal tadi 50 juta dan ke non-anggotanya 40 juta. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk RAPB atau rancangan di tahun ini kira-kira nanti akan seperti apa nih? Kira-kira rencananya, patokan targetnya Bapak Ibu. Nah, ini boleh diatur kembali. 100 juta. Oh, enggak. 30 juta misal. Ini 20 juta deh. Nah, ini Bapak Ibu. Klik berikutnya. Nah, sudah Bapak Ibu. Laporan keuangannya sudah terisi, walau hanya simpanan atau beberapa transaksi, nggak apa-apa. Terus yang kedua, rancangan untuk 2026-nya, silakan lakukan peningkatan dari tahun sebelumnya, dicatat, dimasukkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kita, ini step ke-8 atau langkah ke-8, kita masukkan hasil dari pengawasan Bapak Ibu. Jadi nanti yang mengisi ini dari pengawas nih. Ini template-nya juga telah kami sediakan dan ini boleh langsung disesuaikan Bapak Ibu. Nah, misalnya dari sisi kepengurusan nanti akan seperti apa nih? Ini kan ada titik-titik Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau sudah, nah ini ada rekomendasi dari pengawasan juga. Nah, jadi secara tidak langsung RAT ini juga disaksikan oleh pengawas Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini udah ke langkah 8. Kita beralih ke langkah ke-9 Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk langkah ke-9, tadi kita sudah menginput dari profil, lalu isi acaranya apa aja, laporan keuangannya, rencana di 2026 ingin seperti apa, dan sudah diisi juga oleh pengawas. Selanjutnya kita pilih covernya mau apa. Jadi, yang telah Bapak Ibu isi sebelumnya, ini akan kita buatkan dokumen, Bapak Ibu. Nah, pilih dulu nih covernya mau apa, ada 3 pilihannya. Misalnya cover desainnya pengen yang kedua deh. Terus misal, nah ini dokumen yang mau Bapak Ibu simpan yang mana?
Langsung aja centang semua. Nanti yang Bapak Ibu unduh seperti ini. Nah, ini surat undangan. Nah, absensi nih, saya contohkan di absensi. Presensi digital matikan aja Bapak Ibu. Nanti daftar hadirnya offline. Nah, ini nanti harusnya ada. Ini karena saya di akun demo, Bapak Ibu, dan saya baru menambahkan anggotanya baru sekarang. Nanti Bapak Ibu di sini harusnya ada. Misalnya ada 10 anggota. Nah, nanti akan tampil di sini. 1 sampai 10. Nanti akan muncul nama anggotanya dan tinggal tanda tangan aja. Jadi sampai daftar hadirnya juga sudah kami buatkan Bapak Ibu. Jadi hasil dari pengisian sebelumnya ini akan dibuatkan dokumen, tinggal di print aja. Semua sudah kami sediakan Bapak Ibu. Nanti daftar hadirnya bisa tinggal langsung di print aja. Dan ini juga bisa di print untuk ditanda tangan. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu intinya nanti kalau sudah ingin merencanakan RAT diisi dulu aja sampai ke step 4 atau 5 nggak apa-apa. Nanti setelah pelaksanaan langsung diselesaikan semuanya. Hasil dari pengisiannya akan menjadi dokumen. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung lagi nih. Nanti cara bikin redaksi laporannya seperti apa, nanti bisa disesuaikan di sini. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil absensinya, nanti bisa di-skip sampai ke step nomor 9, terus download dulu aja Bapak Ibu daftar hadirnya. Nanti daftar hadir ini bisa langsung dipajang atau ditaruh meja saat pelaksanaan RAT. Jadi tinggal ditandatangan aja nih enak. Seperti itu. Nah, jadi sebelum pelaksanaan RAT pun Bapak Ibu bisa mengisi sampai step 9 nanti. Nanti kalau ada yang belum terisi, misal di step 7 tinggal diisi aja setelah pelaksanaan RAT Bapak Ibu. Jadi fleksibel. Nah, setelah itu Bapak Ibu generate dokumen, kita download, generate, unduh. Nanti akan terunduh Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada 9 file yang terunduh. Oh, ada 10 file. Nanti seperti ini yang terunduh. Nanti ada previewnya seperti ini. Kalau sudah terunduh, klik berikutnya. Misal saya sudah melaksanakan RAT posisinya Bapak Ibu. Nanti di akhir Bapak Ibu tinggal masukkan dokumentasinya. Nah, ini notulen rapatnya udah ada template-nya juga, langsung disesuaikan aja. Nanti diisi notulisnya siapa, isinya juga Bapak Ibu disesuaikan. Informasi kehadiran dimasukkan, total peserta yang hadir ada berapa? Misalnya 10. Untuk daftar kehadiran yang tadi sudah sempat di print, sudah ditandatangan, dimasukkan di sini. Nah, lalu nanti kalau misalnya Bapak Ibu langsung aja unduh template laporan keuangan. Nanti udah ada template-nya, langsung diunggah di sini. Lalu klik simpan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya masukkan dokumentasi kegiatannya di sini. Masukin aja dokumentasi kegiatannya Bapak Ibu. Mulai dari foto suasana rapat, kehadiran, foto pimpinan sidang, foto laporan pengurus, foto laporan pengawas, foto diskusi rapat, difoto sekali, lalu masukkan di sini. Nah, untuk urutan dokumennya, ini template aja nggak apa-apa. Nah, jadi yang sudah di-download tadi, nanti ini bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Nah, nanti ini akan kita jadikan satu dokumen penuh. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu bingung lagi, oh nanti halaman pertama mau memasukkan apa. Nah, ini udah kita sediain nih Bapak Ibu. Nah, kalau ingin ada penyesuaian, klik aja yang ini Bapak Ibu. Silahkan. Nah, ini dari surat undangan sampai rencana anggarannya sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan. Misalnya yang pertama ingin menampilkan apa sampai yang terakhir. Lalu setelah itu dokumentasi kegiatannya dan centang keduanya lalu laporkan RAT. Nanti RAT ini akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi setempat. Jadi sudah cukup Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu sampai di tahap laporkan RAT saja. Nanti yang verifikasi ini dari dinas. Dinas juga punya SIM Kopdesnya tersendiri untuk verifikasi Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana? Apakah sudah aman, sudah paham Bapak dan Ibu sekalian?
Intinya Bapak Ibu nanti fokusnya pengisian ke erat yang di SIM Kopdes saja, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Oh, mohon maaf agak nge-lag. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, oh ya, untuk Bapak Ibu takutnya ada yang merekam juga, tolong jangan disebarluaskan ke YouTube karena ini untuk internal pengurus Bapak Ibu. Jadi ini bukan untuk tayangan publik, jadi ini fokus ini untuk pengurus saja. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk simpanan dan penjualan, kami sangat berharap Bapak Ibu sudah ada pencatatan, setidaknya simpanan tagihannya dulu aja yang ditambahkan. Kalau udah ada tagihannya atau udah ada yang melakukan simpanan, langsung diupdate siapa saja yang sudah membayar, anggotanya, ubah, status pembayarannya ubah menjadi lunas dan simpan. Untuk penjualan, setidaknya Bapak Ibu tambahin dulu aja produknya. Maupun produknya ada stoknya nanti, nggak apa-apa. Intinya tambahin dulu aja satu. Syukur-syukur Bapak Ibu udah pernah ada transaksi, jadi bisa sampai tahap sini nih. Nah, lalu yang terakhir RAT. RAT-nya pelan-pelan aja, Bapak Ibu. Kalau ada kebingungan nggak apa-apa. Nanti bisa langsung tanya-tanya aja di grup diskusi. Saya cek juga di grup diskusi WhatsApp cukup aktif nih diskusi antar KDKMP-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan izin sebelumnya, kami juga sangat membutuhkan masukan Bapak Ibu terkait dengan fitur-fitur SIM Kopdes. Makanya di sini kami sediakan link masukan dan saran fitur. Kami sediakan lagi di kolom obrolan. Kita tunggu 2 menit deh Bapak Ibu untuk mengisi link masukan dan saran fitur. Agar kami bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap dan tentunya kami semua sangat berharap bahwasanya Bapak Ibu jangan turun semangatnya. Karena justru ini kita akan gencar-gencarnya di 2026 Bapak Ibu. Gerainya akan jadi dan akan banyak program-program yang akan tergabung juga ke dalam Koperasi Merah Putih ini. Dan nanti juga pasti ke depannya akan ada hal-hal baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi justru jangan kendor karena ini justru momennya Bapak Ibu di 2026. Oh, Mas mau minta link rekamannya. Oh ini, nanti kita sediakan link rekamannya di jam 8. Oke, baik. Saya berikan kesempatan untuk sesi Q&A untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand. Nanti beberapa peserta yang ingin bertanya kita berikan kesempatan. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini Ibu Yuni boleh? Sudah saya berikan kesempatan untuk berbicara, langsung dinyalakan saja mic-nya. Ibu Yuni bagaimana? Oke, kita lanjut ke KDMP Wonogondo, Pacitan. Oh, baik Pak. Ini nggak bisa, tidak ada respon untuk open mikrofon. Kita lanjut. Bapak atau Ibu Endri Ambar, boleh langsung nyalakan saja mikrofonnya. Sudah saya berikan akses atau izin untuk menyalakan mikrofon. Oh, belum ada respon. Oh, ini langsung beberapa orang saja saya berikan. Bapak Ibu, eh, Bapak atau Ibu Sadirjo Martono ini sudah saya berikan akses mikrofon, Pak. Wah, menolak ya. Tapi Bapak Ibu sini banyak yang tanda tangan nih, yang angkat tangan nih. Ya, Bapak Sadirjo sudah open mikrofon ya, Pak? Ini tadi saya coba yang untuk penjualan, ternyata di tempat saya itu nggak bisa masuk datanya tadi. Penjualan, Pak. Iya. Oke, Saya Pak. coba kalau yang simpanan pokok, simpanan wajib itu bisa sudah masuk. Oke, Kalau Pak. yang penjualannya tadi masih belum lancar untuk masukkan.
Oke Pak, mohon maaf Pak, ini kan di penjualan. Di mana ya Pak? Di transaksi produk barang masuk. Jadi mulai awal itu untuk produk, itu tadi kan Ah, yang potensi desa itu kan harusnya harus ngisi semua nanti ya, kembali ke beranda dulu ya. Diisi semua bet- itu yang ada itu. betul Pak. Bapak bikin satu kategorial umum aja Pak, yang paling generalnya apa? Iya. Soalnya setelah saya lihat tadi banyak yang belum belum bisa. Ini nanti tak coba lagi kalau sudah ada. Oh ya, baik Pak. Oh ya Pak, mungkin kalau ada yang belum bisa boleh Pak diberitahukan aja, nanti bisa langsung kami sesuaikan Pak. Kebetulan tadi tak coba nggak bisa masuk itu yang potensi desa itu. Mulai Bapak kan potensi udah. nggak masuk, jadi otomatis apa akhirnya saya berhenti masukkan ini tadi. Oh ya, baik Pak. Kalau Bapak ingin bagikan layar boleh Pak. Bentar, 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 bentar. Nah, jadi setelah produk tadi itu kan saya kan tambah produk. Setelah Iya itu Pak. nama produk, terus satuan, kategori, terus setelah potensi desa ini akhirnya macet. Kebetulan di tempat saya itu kan usahanya bahan pokok itu. Oh baik Pak. Berarti Nama bahan-bahan pokok itu. Kebetulan tempat saya kan sudah jalan untuk oke, bahan pokok. baik Pak. Cuma di potensi desa akhirnya enggak bisa saya masukkan tadi. Oke, saya coba sambil contohkan ya Pak ya. Ya, Nah ini Pak, di potensi desa, ya. Bapak Beranda barangnya dari berarti. mitra ya Pak ya. Mitra, mitra, ya mitra. Oke, saya biar gampang UMKM aja contoh ini ya Pak ya. Nah UMKM kalau berarti. ya kalau UMKM ini kan nggak bisa diukur dari luas dan volumenya Pak. Nah kalau luas Ya. volumenya bisa langsung di defaultkan aja satu-satu Pak. Nah kita fokus ke jumlah SDM yang terlibat. Nah nilai potensi desanya sesuai perkiraan aja, nggak masalah Pak. Cuman memang lebih baik ini nanti divalidasi lagi Pak kepada kepala desa atau lurah. Cuma untuk sementara Mm-mm. ini aja Pak, kisaran Bapak dulu aja. Nanti bisa divalidasinya menyusul. Nah ini Oh, bisa berarti Pak. kembali ke beranda dulu, potensi Iya, desa berarti ya. betul Pak. Beranda potensi desa. Iya, kemarin itu kan awal-awal dulu kan tak masukkan, yang UMKM belum. Yang tak Oh iya, masukkan baru, baik Pak. iya. Nanti boleh Berarti disesuaikan kembali. berarti itu nanti kalau sudah dimasukkan di potensi desa otomatis akan Muncul. mengikut ya, di penjualannya akan muncul nanti ya. Betul. Nanti akan muncul Bapak. Hmm. Nih Ya, potensi desa. Ada Pak, potensi desa UMKM nanti. oke. Seperti itu. Mitra bisa berarti mitra UMKM bisa ya. Bisa. Nanti Bapak bisa atur namanya juga Pak. Aman. Ya, ya kebetulan sebagian kemarin kan dari ID Food itu sama. Oke. Baik Pak, boleh saya lanjut ya Pak ya ke Ya, yang makasih. lain? Makasih, makasih. Siap Pak. Oke. Izin saya sambil tanya jawab karena cukup banyak. Eh, 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 waduh, ini banyak juga Bapak Ibu. Kita coba jawab. Oke, ini kan RAT tahun 2025. Apakah anggota yang ikut hanya sebatas yang terdaftar sampai 31 Desember 2025 aja? Jawabannya betul. Karena ini adalah RAT tahun 2025. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa atur tanggalnya di sini Bapak Ibu. RAT di kita kembali coba ke pertama. Oh, kedua. Step kedua Bapak Ibu. Oh, sorry, sorry. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini. Nanti Bapak Ibu bisa atur. Sebenarnya bisa saja diatur ke 2026 Bapak Ibu. Sebenarnya bisa saja seperti ini. Nah, cuman kalau Bapak Ibu ingin mengaturnya per 31 Desember, ya ini memang seperti itu biasanya. Di 31 Desember 2025. Nanti untuk yang 2026 berarti RAT yang 2026 Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, saya berikan kesempatan kembali untuk open microphone. Kalau bisa pertanyaannya singkat saja Bapak Ibu agar bisa langsung dijawab. Oke, sebentar. Oh, ini langsung beberapa orang deh.
Endri Ambar sudah ya tadi ya. Bu Endri Ambar. Yang sudah saya berikan akses boleh langsung open microphone saja. Ini langsung 3 orang. Ibu Yuni tidak ada respon. KDMP Wonogondo, Bapak Ibu Ervian bagaimana? Sudah saya berikan akses untuk on mic. Baik, saya lanjut. Untuk KDMP apa ini? Langen Lembang, Langen Sari Lembang. Sudah saya berikan akses untuk open microphone. Silahkan. KDMP Langen Sari. Silahkan Bapak. Oh, saya jadikan panelis dulu deh. Toh saya cek tanya jawab yang ingin bertanya siapa? Sebentar. Oh, sebentar Bapak Ibu. Izin bertanya. Oh, ini siapa yang izin bertanya? Saya jadikan panelis dulu yang ingin bertanya Bapak Ibu. Saya promosikan ke panelis. KDMP Jajar Talun boleh menerima menjadi panelis dulu Pak. Agar bisa open microphone. Oh, tidak ada respon. KKMP Cilincing. Ya, KKMP Cilincing, Bapak Ibu, boleh? Ya, bagaimana? Izin. Ya, Pak, silakan, Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Halo. Cek. Ya, lanjut, Pak. Pertanyaannya? Ya, bagaimana, Bapak? Tes, tes. Bapak dari KKMP Cilincing bagaimana? Ingin lanjut bertanya atau? Oke. Halo. Iya, langsung ini, Pak, langsung ditanyakan saja, Pak. Oh, oke. Halo. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, ini langsung ada beberapa. Bapak Jalaluddin, Bapak Ibu Budi Rudiansyah. Ya Mas, boleh Ya, saya cara boleh, ya. boleh. Boleh, Pak. Ini yang di simpanan pokok. Halo, halo. Bagaimana, Pak? Simpanan Yang pokok? ya di simpanan pokok kan di situ ada tanggal bayar tuh. Ah, Halo. iya, Pak. Tanggal bayarnya itu kan tanggal hari ini. Sementara Tanggal bayar mereka itu bayarnya di bulan Juli, misalnya di bulan Juli 2025 gini. Gimana itu mau ngerubahnya? di simpanan ini apa ya? Iya, di simpanan. Di simpanan itu kan Mm-mm. ada tanggal bayar tuh sebelum lunas. Tagihan, klik tagihan. Sebentar, Pak. Bapak wajib atau pokok, Pak? Ini yang pokok. Pokok, iya, Pak. Nah. Mm-mm. Oh, ini apa ya? Di Iya tanggal itu. bayar. Oh, Tanggal bayar itu kan tanggal hari ini. Sementara dia apa anggota itu bayarnya tak bulan Juli 2025 gitu. Gimana tuh? oke, Pak. Iya, Pak. Untuk saat Nge- ini, Pak. Untuk saat ini, Bapak jika ada case yang seperti ini, Pak. Nah, misal Bapak ingin presisi nih, Pak, datanya. Nanti Bapak Hmm. bisa set apa di sini aja, Pak, di catatannya aja. Oh, di catatannya aja. Oke, oke, Iya, oke. Siap. di Hmm. catatannya saja, Bapak, seperti itu. Hmm. Hmm. Iya, makasih, makasih ya. Oke, baik, Pak. Sementara itu dulu. Oke, izin, Pak. Ya. Untuk yang lainnya sudah aman, Pak. Oke, yang lain sudah aman, RAT juga oke sudah. Nanti kita siapin lah. Ya. Cuma ada Oh, yang ganjelan di situ saja.
Tadi di penjualan juga produk, ada beberapa produk yang nanti saya masukkan, mungkin ada 12 lah sementara yang UMKM. Oke, baik Pak. Oke, ya. Oke. Siap Pak. Iya, Saya izin makasih, lanjut makasih, ke yang makasih. lain ya Pak. Ya, Iya, sama-sama. makasih. Oke, untuk selanjutnya Bapak Muhammad Sudaryanto sudah saya berikan izin untuk menyalakan mikrofon. Lalu Bapak Sugeng dari KKMP Sumber Taman sudah saya berikan izin untuk menyalakan mikrofon. Ya. Ya, terima kasih. Sudah bisa. Oh ya, untuk Bapak Sudaryanto setelah Bapak Sugeng berarti. Boleh Pak Sugeng, silakan. Ya, sudah bisa, Mas? Sudah masuk? Sudah. Ya. Oke, Mas. Setelah memperhatikan aplikasi SIMKODES ini ada beberapa eh, penawaran-penawaran dari vendor terkait sama aplikasi akuntansi koperasi. Lah, apakah kalau sudah ada SIMKODES ini kita nggak perlu aplikasi akuntansi? Itu yang pertama ya. Oke Bisa, Pak, Mas? lanjut Pak. Oke, yang kedua, maaf ini di luar diskusi. Ketika Oke Pak. awal saya membuka aplikasi SIMKODES ini, nomor HP saya keliru, Mas. Ada 1 digit aja yang keliru gitu loh. Ini bagaimana cara mengeditnya? Oke Pak. Yang ketiga, ada anggota yang belum bayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Mereka berjanji tahun depan katanya, tahun ini tahun 2026, simpanan wajib tahun 2025. Terus bagaimana perlakuannya di SIMKODES? Apa langsung bisa diundur ke 2025 atau bagaimana? Ini terkait persiapan RAT nanti. Kalau memang nggak bisa, terus solusinya bagaimana? Terima kasih Oke. Mas, 3 itu aja. Oke, baik Pak. Langsung izin menjawab Pak. Untuk pertanyaan pertama ini vendor atau penyedia teknologi ya Pak. Nah, sebetulnya Bapak udah progres pembangunan Gare udah berapa persen Pak? Ini sudah 80%. Oke, baik Pak. Saran saya Pak, sebetulnya untuk sekarang Bapak cek dulu Pak kebutuhan Bapak apakah sudah ada kebutuhan mendesak atau belum Pak. Kalau belum, mending dipertimbangkan dulu Pak. Karena nanti pasti akan ada update juga Pak ke depannya. Dan nanti akan ada sosialisasi juga dari beberapa vendor Pak. Seperti itu. Mungkin bisa dipertimbangkan dulu untuk nanti saja Pak. Namun kalau Bapak sudah ada kebutuhan mendesak dan Bapak sudah cross check dan sesuai, ya silahkan sebetulnya Pak. Cuman kalau dari tanggapan saya lebih baik Ini Mas nanti dulu Haril, saja Pak. saya akan mencoba untuk waktu mau menyusun RAT ini di pembukuannya, di akuntansinya. Ini ada akuntansi sederhana. Kebetulan saya yang buat sendiri by Excel. Bisa semuanya sampai ke neraca, ke arus kas, sampai ke maupun muncul semua di situ. Nah, tapi kalau setelah sudah ada aplikasi di SIMKODES ini, saya lihat tadi rentetan RAT tadi itu kok sudah jelas sekali gitu loh Mas. Ada apa aset tetap, aset yang ada semua sampai situ. Akhirnya kan kayaknya nggak perlu ya. Iya. Kalau memang itu kan berarti tidak ada kebutuhan mendesak lagi ya Pak. Berarti tidak Nggak usah ada. Pak. Iya, jangan Pak. Iya, Karena oke, nanti oke. takutnya hanya membuang biaya juga Pak. Iya, Nah ya. lalu Pak, selanjutnya untuk nomor pengurus ya Pak ya. Tadi nomor Ya, pengurus pertanyaan kedua ya. ya. Untuk nomor pengurus